Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Susi Meli Daryani MPD, calon guru penggerak angkatan 8 Kota Serang. Saya berasal dari SMA Negeri 7 Kota Serang, Provinsi Banten. Pada video kali ini yaitu kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tugas koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Sesuai yang telah kita pelajari pada modul 1 mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada beberapa poin penting yang saya pelajari. Di antaranya, menuntun atau among, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Kemudian, posisikan kodrat anak. Kodrat anak itu merdeka dan bermain. Kemudian, pendidikan itu ibarat petani, menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat alam yang ada pada anak agar memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Selain itu, ada trisentra pendidikan, adanya kerjasama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Di dalam pembelajaran, tentu adanya penanaman budi pekerti, adanya keselarasan cipta, rasa, karsa, dan pekerti. Seorang pendidik juga perlu menghamba pada anak, pendidikan yang berpusat atau berpihak pada anak. Pada video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan pemantik, yaitu yang pertama, apa yang saya percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Ketiga, apa yang segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama, guru mendominasi pembelajaran atau teacher center. Kedua, hanya transfer materi pelajaran. Ketiga, ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik peserta didik. Keempat, hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Kelima, jika nilai peserta didik sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran sudah berhasil. Keenam, peserta didik hanya sebagai objek pembelajaran. Selanjutnya, yang ketujuh, hanya meminta peserta didik menghafal materi. Kedelapan, tidak memperdulikan apakah peserta didik sudah benar-benar paham. Dan yang terakhir, sering merasa gagal atau putus asa jika banyak peserta didik yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini? Saya menyadari bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Guru harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati. Guru sebagai fasilitator. Pembelajaran yang kita lakukan berpusat pada peserta didik. Menghargai dan mempelajari setiap karakter belajar peserta didik. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya dan dapat mempelajari karakteristik peserta didik. Ternyata setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat, bahwa seharusnya saya dapat melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, baik aspek pembelajaran secara kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Kemudian, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Antara lain, yang pertama,
merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik atau student center. Kedua, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Ketiga, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Keempat, menerapkan sistem AMONG, pembelajaran dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang terakhir, menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Nah, Bapak Ibu guru hebat semuanya, dari pemaparan saya tadi dapatlah sebuah kesimpulan, yaitu pendidikan adalah untuk menuntun segala kodrat alam dan kodrat zaman yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kemudian bahwa kita, seorang pendidik, harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda, yaitu berorientasi pada anak. Selanjutnya, kita harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat atau minat siswa, merdeka belajar. Tapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak. Perlu tuntunan dan arahan dari guru supaya anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Selanjutnya, budi pekerti juga harus menjadi bagian tak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran yang kita lakukan sebagai guru. Guru harus senantiasa memberikan teladan yang baik bagi siswa-siswanya dalam mengembangkan budi pekerti. Demikian video dari saya. Semoga apa yang saya paparkan dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu guru hebat semuanya. Salam guru penggerak.